Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Tema kedua bulan ini Sufi Nusantara. Malam ini kita ketemu tokoh yang namanya mungkin paling sering kita dengar, kita baca, kita tulis, khususnya yang mahasiswa UIN. Ya, saya juga tidak tahu pertimbangannya apa. UIN itu dulu dinamai Sunan Kalijogo. Ya mungkin dengan pertimbangan lokalitasnya. Kalau Jakarta Syarif Hidayatullah, Surabaya Sunan Ampel. Harusnya Sunan Kalijogo lebih dekat dengan Semarang, cuma sudah dipakai dulu oleh Jogja. Akhirnya yang Semarang bingung nyarinya, diambil semua sisanya. Wali Songo. Oke. Sunan Kalijogo dikenal memang salah satu dari dewan Sufi, dewan ulama zaman itu, yang hari ini kita menyebutnya Wali Songo, dengan berbagai interpretasi. Dari kalau walinya nggak ada yang ragu, mereka semua wali, cuma songonya itu nanti ada beberapa tafsir. Ada yang bilang songo itu bukan jumlah, tapi dari bahasa Arab sana, yang artinya mulia. Atau ada yang bilang wali sana itu wali sono. Sono itu nama tempat. Kemudian ada malah yang menafsirkan itu karena Jawa itu sebelumnya kental dengan tradisi Hindu Buddha, ada Sangha. Sangha itu semacam padepokan. Jadi Wali Songo itu semacam tempat berkumpulnya para wali. Jadi tidak ada hubungannya sama jumlah. Oke. Yo, kontroversi nanti banyak. Itulah kenapa malam ini kita tidak akan sibuk dengan kontroversinya. Biarlah yang kontroversi itu dibahas di kampus-kampus. Kita melihat sedikit saja pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang dibawa oleh Sunan Kalijogo. Itu pun untuk malam hari ini saya membatasi bagian-bagian yang dulu oleh Sunan Kalijogo diarahkan untuk masyarakat awam. Karena nanti ada beberapa ajarannya yang agak dalam, sehingga pada saatnya kita bedah juga itu dari salah satu tinggalannya yang namanya Suluk Linglung itu. Malam ini kita singgung sedikit-sedikit, tapi kita fokusnya ke apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijogo ke masyarakat awam Jawa zaman itu. Karena menurut saya ini penting. Jadi catatan kita itu. Kemudian Wali Songo itu menurut saya jasanya paling besar adalah pengislaman tanah Jawa. Islam itu masuk ke Indonesia dalam banyak catatan diawali abad ke-7. Cuma dari abad ke-7 sampai sekitar abad ke-12 itu kuantitasnya sangat sedikit. Ya ada sih, tapi sedikit. Baru setelah abad 12 dengan munculnya para wali ini, Islam jadi agak masif. Itu yang diketahui dari catatan-catatan para penjelajah. Jadi hampir 2 abad setelah munculnya para wali ini, hampir 90%
masyarakat Jawa itu bisa dikatakan Muslim. Itu berarti mereka punya strategi dakwah yang luar biasa. Nah, itu Sunan Kalijaga. Malam ini kita lihat sebentar apa sih yang dibawa oleh beliau. Siapa tahu kita bisa belajar banyak. Oke, terus Sunan Kalijaga ini wali yang umurnya panjang, 131 tahun. Beliau lahir di akhir Mojopahit, mengalami Pajang, Cirebon, Demak dulu baru Pajang, terus nanti awal Mataram. Dan termasuk wali yang serius berdakwah, tidak cuma untuk awam, juga untuk kalangan istana. Itu Sunan Kalijaga. Jadi umurnya lumayan panjang. Nanti banyak sekali cerita-cerita. Bahkan ada cerita yang Sunan Kalijaga mengawal Brawijaya terakhir itu. Sampai kemudian dia ngawal Joko Tingkir sehingga bisa mendirikan Pajang. Dan juga ngasih petunjuk lahirnya Mataram. Nanti di cerita-cerita sejarah itu banyak. Ada yang bilang Sunan Kalijaga ini keturunan Arab, ada yang bilang Jawa asli, ada yang bilang Cina. Kayak di kitabnya, bukunya Pak Slamet Mulyono itu menyinggung-nyinggung kemungkinan dia Cina. Menurut saya bisa tiga-tiganya, bisa juga salah satunya. Kalau yang berpendapat dari Arab itu silsilahnya ditarik ke belakang, ketemunya nanti di pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi saya tidak tahu kalau sanadnya sampai Abbas itu masuk Habib apa enggak. Kalau Habib kan turunan dari Nabi Muhammad, ini dari pamannya. Jadi, dan Sunan Kalijaga tidak ngaku kalau beliau Habib pasti. Tidak enak Habib Kalijaga menurut dia. Jadi dari sampai Abbas. Ya kalau sampai paman-pamannya masuk Habib, ya nanti bisa-bisa keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab juga Habib. Jadi yang Arab ditelusuri sampai ke situ. Ada yang bilang Jawa asli. Ini yang paling populer sebenarnya. Satu-satunya wali yang keturunan asli Nusantara, keturunan asli Jawa. Dia ini putranya Tumenggung Tuban, Tumenggung Wilotikto. Wilotikto ini anaknya Tumenggung Adipati Aryo Tejo. Aryo Tejo itu gelarnya, namanya Adipati Tuban sejak Ronggolawe. Ronggolawe itu kan Aryo Tejo 1, kemudian Aryo Tejo 2, Aryo Tejo 3. Dari Aryo Tejo 3 ada nanti yang Adipati Wilotikto itu. Wilotikto itu nanti kawin sama Retno Dumilah dan lahirlah Sunan Kalijaga. Silsilahnya itu. Ya Ronggolawe kan putranya Banyak Wide, Arya Wiraraja yang membantu Raden Wijaya mendirikan Mojopahit. Meskipun nanti Ronggolawe dituduh memberontak dan tewas, dibunuh. Nah, itu silsilah versi Jawa. Ada yang bilang dari Cina. Nama aslinya Gan Si Chang. Adipati Wilotikto itu disebut Oitikto. Ini mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin karena memang dulu para penjelajah Cina ini aktif nulis sejarah tempat di mana mereka menjelajah. Ada kemungkinan mereka kadang-kadang nama-nama lokal itu dicinakan. Ada kemungkinan itu, sehingga kemudian ada yang berpendapat jangan-jangan ya Cina, ada nama Cinanya masalahnya. Nah, itu ya monggo lah, itu kontroversi silsilah. Ada lagi
kontroversi mitos. Sunan Kalijaga ini termasuk wali yang punya banyak sekali mitos. Yang paling terkenal ya Kadilangu, Demak, waktu mendirikan masjid. Kemudian ada Desa Kalijaga di Cirebon, di kecamatannya namanya Harjamukti. Itu kalau yang orang Cirebon mesti ngerti, itu dari terminal bis sana itu setengah kilo lah paling jalan ke selatan, sudah ada di sana petilasannya Sunan Kalijaga. Ada lagi di Gresik, ada Gunung Sorowiti. Ini tempatnya Sunan Kalijaga sebelum dan sesudah jadi wali. Sebelum jadi wali masih jadi berandal, tirakatnya di sana. Nanti setelah jadi wali kembali ke sana dakwah. Dan setiap kali singgah di petilasan-petilasan ini, di situ pasti banyak sekali cerita-cerita yang sifatnya mitis, mitos. Ada lagi yang saya ingat di Gerobokan, api abadi Merapen. Itu juga ada mitosnya Sunan Kalijaga. Api abadi itu kan dekat sama mata air Sedudo itu. Itu dari Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya, terus keluar air, ditancapkan lagi, keluar api. Macam-macam, banyak sekali mitos, termasuk Masjid Demak Soko Tatalnya itu. Soko yang digabung-gabung dari serpian-serpian kayu dijadiin satu terus jadi tiang. Di antara mereka yang berpendapat bahwa Sunan Kalijaga itu dari Cina, ini karena teknik untuk menggabung-gabung tatal jadi tiang itu sebelumnya sudah dikenal di Cina. Sehingga yang ini dipakai salah satu argumen untuk menunjukkan bahwa Sunan Kalijaga ini ada bau Cinanya. Yang jelas ada darah-darah Tiongkok, darah Cina kan Sunan Ampel. Nanti kapan-kapan kita pelajari juga pikiran-pikirannya Sunan Ampel. Belajar menghadapi mitos itu boleh pakai Roland Barthes kemarin yang semiotik ya. Jadi mitos itu bisa dibaca denotatif, bisa dibaca konotatif. Denotatif, hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga, ya mungkin saja itu kenyataannya begitu. Urusan kesaktian, urusan kedikjayaan, itu kan Jawa zaman dulu memang pola peradabannya semacam itu. Orang tidak mempan dibaco, orang punya kesaktian tidak bisa dibakar, orang kayak gitu kan banyak narasi-narasinya. Ya pakai akal sekarang agak tidak nyambung, tapi dulu mungkin saja. Mungkin hari ini juga masih ada 1-2 orang yang mewarisi itu. Dan kalau beliau memang wali, kalau dalam Islam kan ada yang namanya karomah. Mungkin di antara karomahnya itu. Jadi itu denotasi. Ada lagi konotasi. Konotasi itu ya ditafsirkan sesuai konteks kita masing-masing. Konotasi itu misalnya gini. Waktu bangun Masjid Demak itu, para wali debat tentang ini masjid ini sudah pas di Ka'bah apa belum. Terus ada mitos saat itu Sunan Kalijaga yang ngatasi, dia pegang mustokonya Masjid Demak, di tangan yang satu pegang Ka'bah, terus dilihat, oh lurus. Ya, itu kan tidak nyambung di akalmu sekarang. Kalau secara denotasi itu sebenarnya mungkin di balik itu ada sebuah informasi bahwa Sunan Kalijaga ingin menunjukkan Islam gaya Jawa yang dia bawa dan dibawa oleh para wali itu kiblatnya juga Ka'bah. Sama. Jadi sudah lurus, sudah nggak menceng lagi. Itu mungkin bisa, itu cara memahami secara konotatif. Itu pakai Roland Barthes. Makanya kemarin sengaja saya dulu kan bahas semiotik biar kamu nggak kaget kalau ada yang aneh-aneh dari para wali. Karena para sufi itu banyak adegan-adegan uniknya.
Oke, jadi itu. Cuma malam ini kita tidak akan sibuk di situ ya. Yang mitos kapan-kapan. Saya tahun berapa itu bikin penelitian mengumpulkan mitos-mitos yang berhubungan dengan Sunan Kalijogo. Yang butuh cerita-cerita luar biasa boleh pinjam. Ya, jadi itu Sunan Kalijogo. Untuk informasi ajaran-ajaran yang tertulis hari ini, sejauh yang saya tahu yang agak representatif memang nyambung sama Sunan Kalijogo, itu Serat Dewa Ruci sama Suluk Linglung. Ya, yang ingin meneliti Sunan Kalijogo boleh pakai itu. Serat Dewa Ruci ini karya pewayangan. Sebenarnya nanti muatannya mirip-mirip saja sama Suluk Linglung. Cuma Suluk Linglung naratif. Kalau yang Serat Dewa Ruci ini ya cerita wayang, agak fiktif, tapi muatan ajarannya sama. Kalau Serat Dewa Ruci sudah lama dikenal. Kalau yang Suluk Linglung ini baru diterjemah, baru dibuka tahun 93. Diwariskan oleh Sunan Kalijogo ke anak cucunya, dibungkus kain, dan kain ini nggak dibuka-buka sampai kemarin tahun 93. Ada seorang ustadz kiai pegawai Depak di Kudus yang mimpi dapat isyarat untuk mencari tinggalannya Sunan Kalijogo itu, dan dicarilah ke, saya lupa namanya, keturunannya Sunan Kalijogo yang ke-14. Dan dibukalah kain itu, isinya ya Suluk Linglung. Di situ lumayan komprehensif, semacam autobiografi spiritual. Sejak Sunan Kalijogo gelisah, jadi berandal, berguru ke Sunan Bonang, dan seterusnya. Karena Sunan Kalijogo ini wali yang tergolong kalau bahasa Jawanya wali lelono, wali yang mengembara kemana-mana. Maka ceritanya banyak di mana-mana. Saat dia mengangkat Sunan Bonang jadi guru, itu dia kemanapun Sunan Bonang diikuti. Sampai kemudian nanti dia oleh Sunan Bonang dianggap tuntas ilmunya, disuruh naik haji. Cuma zaman dulu naik haji, kalau pakai kapal nggak bisa langsung, harus transit dulu. Dan Sunan Kalijogo transitnya di Malaka. Transit di situ agak lama, dan konon disitulah nanti beliau ketemu guru-gurunya selain Sunan Bonang. Yang kalau dalam cerita-cerita ada 3 orang guru yang dia temui di situ sekaligus, meskipun waktunya tidak bareng. Yang pertama Maulana Maghribi, yang kedua Syekh Sutabris, yang nanti beberapa orang menafsirkan Syekh Sutabris ini ya gurunya Rumi juga, Syamsu Tabris. Dan yang ketiga dia ketemu Nabi Khidir dan berguru juga pada Nabi Khidir. Dari situ nanti lahir Suluk Linglung. Jadi saat nunggu kapal untuk naik haji, dia berguru ke 3 orang ini. Ya meskipun nanti ada yang mengkritik dari sisi tahun tidak sinkron, tapi dunia sufi tidak sesederhana itu. Berguru itu tidak harus face to face. Wong ngaji filsafat ini aja banyak kok yang mendengarkan, nggak pernah ngerti saya, cuma ngrungokke suara kutok dari rekaman dari YouTube. Itu kan dunia gaibnya modern. Jadi nggak kenal. Mungkin kalau sudah ngerti saya, walah koyo ngono, nggak percaya kali. Cuma dengarkan suara dianggap ampuh mesti. Jadi itu dulu, dan itu yang dialami Sunan Kalijogo mungkin. Tapi yang jelas di Suluk Linglung dia cerita detail itu tentang guru-gurunya itu, termasuk kaitannya dengan Syekh Syamsu Tabris yang di situ disebut Syekh Sutabris. Itu bisa digali dari situ. Kemudian ya guru-gurunya banyak. Selain Sunan Bonang nanti ada gurunya yang paling akhir itu Sunan Gunung Jati. Dan nanti ada yang bilang ya sama Syekh Siti Jenar juga, dia juga menimba beberapa wawasan sufistik. Di versi Suluk Linglung yang ketika dialog
dengan Nabi Khidir itu nanti ada fase manunggaling kawula Gusti. Dan nanti di Dewa Ruci juga ada fase cerita tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi di level ini banyak orang menafsirkan bahwa Sunan Kalijogo itu sebenarnya wawasan sufistiknya sangat tinggi. Tidak kalah sama Syekh Siti Jenar, tidak kalah sama Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Cuma untuk kepentingan dakwah, dia menyesuaikan level pengetahuannya dengan masyarakat. Karena kalau dakwah langsung level tinggi kayak Syekh Siti Jenar dulu itu bisa bikin orang salah paham. Karena level pemahamannya nggak nyampe. Ketika Syekh Siti Jenar bilang kita harus bisa mati sak jeruning urip, terus orang yang nggak ngerti milih mati, akhirnya ada yang begal, ada yang rampok, dipukuli orang kampung sampai tewas, alhamdulillah. Karena ini cepat ketemu Allah kan. Jadi akalnya nggak nyampe. Dan itu yang menurut saya cerdiknya Sunan Kalijogo dalam berdakwah. Jadi meskipun wawasannya luar biasa, dia ndak ujuk-ujuk terus ngasih wawasan yang ndak bisa dipahami oleh umatnya. Dan terbukti nanti dakwahnya sukses luar biasa. Khususnya yang lewat media seni. Dalam catatan saya 50% lebih simbolisme kebatinan Jawa itu hasil karyanya Sunan Kalijogo. Mulai baju, lagu, gamelan, wayang, cerita-cerita wayang, dan seterusnya. Saya tidak akan cerita itu ya, di buku-buku sudah banyak yang menjelaskan bagaimana seninya Sunan Kalijogo. Bahkan sebagai dalang dia punya banyak nama. Kalau di Jawa Barat dikenal sebagai dalang Sidobranti. Kalau di Jawa Tengah dikenal sebagai dalang Unehan, pakai bahasa Jawa Tengah. Dan masih banyak nama-nama yang lain. Termasuk ketika dia masuk ke Jawa Timur itu dia ngarang beberapa lagu yang terkenal sampai hari ini. Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul. Itu kan seolah-olah lagu anak-anak, mudah diterima. Kalau lagu anak-anak kan anak-anak melakukan, orang tua mendengarkan. Karena orang tuanya harus ngomong anaknya. Dan di balik lagu itu tersisip ajaran-ajaran yang luar biasa. Malam ini kita tengok dikit-dikit. Oke, jadi itu pengantarnya Sunan Kalijogo. Sebenarnya panjang informasi-informasi biografisnya. Cuma kalau saya lanjutkan di situ nggak jadi ngomong pikirannya. Ora sido filsafatan nanti ya. Ya.